Sebelumnya, perkenalkan saya Jainten yang jaga pada siang hari ini. Apakah bisa bantu Ibu? Iya Mbak, bisa. Ini anak saya mengalami ruang pokok sama bercak putih di mulut itu Mbak. Baik, sebelum saya memeriksa anak Ibu, izinkan saya cuci tangan dulu ya Bu. Iya. Baik, untuk hasil pemeriksaannya tadi semuanya normal ya Bu. Tanda-tanda vitalnya terdapat suhu badannya 36,5 derajat Celcius, nadinya 100 kali per menit, sama respirasinya 30 kali per menit ya Bu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang ruang pokok itu ya Bu. Ruang pokok itu sendiri bisa disebut diapers. Diapers itu yaitu ruang pokok pada kulit terjadi di area pokok yang hampir sebagian besar dari itu mengalami kejadian tersebut ya Bu. Untuk rentan umurnya sendiri itu dari bayi antara 4 bulan sampai 15 bulan. Karena itu kurang menjaga kebersihan, sering buang air, dan bayi sedang mengkonsumsi antibiotik atau ibunya sedang mengkonsumsi antibiotik sendiri ya Bu. Lalu untuk tanda-tanda ruang pokok itu terjadi kemerahan pada area kulit yang biasanya dipakai pokok itu, terus pada bagian genitalia dan selangkangan. Untuk penata laksanaan diapers sendiri itu bisa mengganti pokok sesering mungkin, hindari penggunaan tisu basah karena itu dapat menyebabkan iritasi, dan gunakan air yang bersih untuk membersihkan area genitalianya ya Bu. Lalu cukup dikeringkan dengan menepuk kain dengan yang bersih ya Bu. Hindari penggunaan pokok terlalu kencang dan tidak menggunakan baby oil atau lotion untuk mengurangi ruang pokok. Itu sangat tidak diperbolehkan ya Bu. Lalu untuk pencegahan diapers sendiri itu pilih pokok dari bahan kain yang menyerap keringat, sering mengganti pokok bila basah, menjaga kebersihan di sekitar area pokok tersebut ya Bu. Untuk jika terjadi sebaiknya pergi ke vaskes terdekat ya Bu. Apakah sudah paham Bu? Sudah Mbak. Baik. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang bercak-bercak putih yang di lidah itu Bu. Itu bisa disebut dengan oral thrush ya Bu. Lalu oral thrush sendiri itu kondisi selaput lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, kadang-kadang pelantung gusi setelah mulut ya Bu. Untuk gejalanya sendiri itu ada tampak bercak keputihan pada lidah, di mulut, seperti bekas susu yang sulit untuk dihilangkan. Lalu bayi kadang-kadang menolak untuk minum atau menyusui. Lesi multiple atau luka-luka banyak pada selaput lendir mulut sampai bibir itu memutih menyerupai bekuan susu ya Bu. Bila terjadi kronis maka terjadi brumakosa, menyerang sejak bayi sampai anak-anak, berlangsung lama hingga beberapa tahun akan menyerang kulit anak. Gejala yang muncul yaitu bisa suhunya itu meninggi sampai 40 derajat Celcius ya Bu. Lalu anak tidak mau makan atau minum ASI seperti itu, bayi banyak mengeluarkan air liur secara berlebih. Untuk pencegahannya sendiri itu dengan cara mencuci tangan yang terus sering-sering mencuci botol itu dengan cara direbus itu bisa ya Bu. Lalu bayi lebih baik jangan diberikan dot atau kompeng karena selain dapat menyebabkan oral thrush juga dapat mempengaruhi bentuk rahang ya Bu. Lalu jika bayi melek atau menetes atau menyusui ibunya, hindari sebelum menyusui itu sepertinya putih susu ibunya dibersihkan terlebih dahulu ya Bu agar tidak terjadi oral thrush sendiri. Lalu adanya sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga dapat menjadi penyebab terjadinya oral thrush sendiri. Lalu cara merawat oral thrush pada bayi yaitu bisa mencuci tangan sebelum dan sesudah, membersihkan lebih dulu jari yang ingin dibungkus kain untuk membasahi dengan larutan garam, mengolesi mulut dengan gelatin violet atau suspensi nistatin ya Bu, membuang kain sehabis pakai. Lalu bila terjadi oral thrush bertambah parah itu bisa membawa anak itu ke vaskes terdekat ya Bu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan Ibu? Apakah sudah jelas? Baik, nanti jika ingin yang ditanyakan lagi Ibu bisa tanyakan kembali pada saya Bu. Baik, mungkin sudah cukup ya Bu. Terima kasih Ibu.